Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Salul afiyah ba'dal yakin. Orang kalau sudah punya agama, orang harus minta sehat. Orang punya jodoh cantik tapi banyak di rumah sakitnya daripada di rumahnya sendiri, apa gunanya? Ya, artinya apa? Bahwa kesehatan itu mahal, betul Bu? Betul. Kalau kita sedang sakit, kita beli obat, nawar nggak kira-kira? Berapapun dibeli kan? Ya, karena memang kesehatan itu mahal. Yang lebih mahal lagi adalah bagaimana kasih sayang dan cinta. Maka kalau ada orang tua kadang-kadang nyintai anaknya, tiba-tiba anaknya kok kawin terus melihara orang lain. Dulu dibesarkan, dipelihara, sekarang ganti melihara orang lain. Kadang-kadang rasanya nggak terima kan? Ya, karena adik-adik belum pernah jadi orang tua. Ya, gitu. Ya. Malah Ya. Pak De ini ada istilahnya daripada melihara anak, kayaknya lebih mudah melihara ayam malah. Iya, itu juga berlebihan. Karena dulu Berlebihan. ada orang sufi juga mengatakan, saya nggak mau nikah. Ngapa? Banyak orang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara orang itu tidak bisa memimpin istri dengan baik. Saya pilih melihara anjing. Loh kenapa? Karena ada orang masuk surga karena menolong anjing yang kehausan. Jadi setiap hari cari anjing kehausan, saya nggak mau nikah saya. Itu juga berlebihan. Islam tidak begitu. Islam anti rahbaniyah. Sampai dikatakan nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Kalau sudah si nikah menyenangkan, nanti senang menikah, nanti buka cabang di mana-mana. Nanti mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Ini dilihat dari wajah-wajahnya kelihatan ini. Ini lagi belajar nih Pak De Iya, nih. makanya ini bagus sekali kalau mahasiswa sudah bicara tentang bagaimana persiapan menjelang pernikahan supaya Ya, nanti betul. menghadapi mertua yang sensitif bagaimana nanti kita bahas. Oke. Ya, baik. Ya, baik, untuk pemirsa jamaah di rumah yang mau bergabung silakan Anda bisa menghubungi di 0218401501 atau 021877800082. Ya. Silakan dimanapun Anda berada boleh nanti bergabung, kita curhat, kita sama-sama sharing dengan Pak Dek kita. Namun pemirsa, kita akan teruskan masih di Majelis Sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Iya pemirsa, masih tetap di Majelis Sakinah. Subhanallah, terima kasih untuk akapela nih Voka Parabi ya, subhanallah suaranya bisa menghibur kita untuk di pagi hari ini. Baik, dan juga pemirsa sekali lagi bagi pemirsa yang berada di rumah silahkan Anda bisa bergabung di 0218401501 atau di 021877800082. Ya, baik Pak Wid. Silahkan kita lanjutkan. Tentu ini menjadi sangat penting untuk saya sampaikan dulu yang namanya nikah dari kata nakaha, yaitu menggabungkan. Kalau orang punya pulpen belum ada tutupnya, berarti itu belum dinikahkan. Cara menikahkan pulpen ketika pulpen itu sudah ditutup dengan tutupnya disebut menikahkan atau nakaha. Kalau orang Belanda mengatakan tumbuh untuk kekep. Artinya kalau ada satu panci kemudian sudah ada tutupnya, itu namanya sudah dinikahkan. Maka adik-adik yang belum punya jodoh, yang belum menikah disebut masih separuh dari agamanya belum selesai. Maka segera, buat apa punya alat tidak ada manfaat. Saya selalu resah kalau banyak orang sunatan massal, khitanan massal, tetapi tidak disambung dengan nikah massal. Itu menciptakan alat, gak ada manfaat. Jangan senyum-senyum, ini serius ini supaya ya ini. Artinya apa? Tetapi nikah kadang-kadang membawa satu persoalan tersendiri. Apalagi kalau sudah ada sesuatu yang berkaitan dengan mertua, kaitan dengan orang tua yang tidak rela melepaskannya, sebagaimana kasus
yang disampaikan Teh Dida tadi. Bagaimana kalau orang tua itu sudah anaknya nikah tapi merasa kehilangan? Itu wajar karena setiap manusia itu dibuat ada rasa tautan cinta kepada anak-anak. Sehingga orang yang cinta itu pasti dia tidak ingin berpisah dengannya. Cinta itu punya kekuatan yang luar biasa. Apalagi sudah dari kecil dulu, dari mulai lahir, dari mulai menyusui, tiba-tiba sudah besar, nikah, terus dia memelihara orang lain. Artinya dia harus dia dulu dia yang diasuh, tapi sekarang ganti mengasuh orang lain. Kadang-kadang kita merasa tidak terima. Kecintaan itu membawa kekuatan yang luar biasa, maka kadang-kadang ada jealous, ada cemburu. Ini anak saya, kenapa dia malah mencintai orang lain? Tetapi kecemburuan harus juga beralasan. Cinta punya kekuatan, maka sering kalau ada orang cinta, melirik pun tambah memikat, dicubit pun tambah nikmat, tai kucing pun rasa. Berarti pernah makan tai kucing kok tahu semuanya. Bahkan orang yang cinta mau makan ingat dirimu, mau minum ingat dirimu, mau berak pun ingat dirimu karena anaknya itu wajahnya kayak orang ngejan itu. Intinya adalah bagaimana kalau orang itu cinta, cinta itu boleh, tetapi dia harus realistis dan rasional. Artinya apa? Secinta apapun anak, jangan sampai anak dihambat untuk menikah, karena itu saluran biologis yang sangat disunnahkan di dalam agama. Anikahu sunati man raghiba an sunati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang membenci pernikahan maka dia bukan golonganku. Dan wajar kalau orang itu cinta kepada anak, tetapi jangan sampai kecintaan kepada anak sampai dia membabi buta, sampai kepada anaknya itu dekat dengan orang lain aja dicemburi. Nah, bagaimana dia menyalurkan biologisnya sementara sudah berkali-kali mandi keramas karena mimpi basah. Oke, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 14. Saya senang kalau dibacakan dulu Dida, supaya kita berangkat dari satu ayat, nanti kita tafsiri sedikit demi sedikit. An-Nisa ayat 14. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah. Ayo dibaca artinya mahasiswa, kalau pelan-pelan dibaca, nanti saya terangkan satu persatu. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan. Ya, kenapa Allah mengatakan orang itu cinta kepada wanita-wanita? Sebetulnya ayat ini mau bicara pada sebaliknya juga. Tetapi kenapa yang disebut wanita-wanita? Karena kecenderungan kenapa kok di surga gambarannya bidadari apa bidadara? Di surga ada nggak bidadara? Ada nggak bidadara? Ada. Terus ibu dapat apa? Kalau yang laki-laki dapat bidadari, yang perempuan dapat bidada. Soalnya kalau digambarkan bidadara, ibu tidak tertarik. Kalau ruangan ini penuh dengan wanita, maka banyak laki-laki ngintip dari jendela situ.
Tetapi tidak sebaliknya, kalau di sini penuh laki-laki, nggak ada wanita ngintip cari tangga di situ. Itu wanita sakit, perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Maka kalau sholat wanita suruh di belakang karena wanita suka dilihat. Laki-laki suka di depan. Kenapa? Karena laki-laki suka melihat. Kalau dibalik nggak jadi sholat. Ibu-ibu di depan takbir aja Allahu Akbar masih gitu. Bapak-bapak di belakang, sholat yang lain rukuk, sujud aja ini masih, wah indang, tuti, wati, lihat pantatnya orang-orang itu. Kenapa? Kalau saya suruh masuk ke ruangan, ini kamar laki apa kamar perempuan, mudah sekali diterka. Dari baunya kelihatan. Dari tata letaknya, kalau di buku itu berserakan, cenderung kamar cowok. Cowok, kalau ada buku ditata rapi, itu nggak pernah dibaca, berarti kamar cewek. Kalau ada masuk kamar kok cerminnya besar-besar, itu kira-kira kamar cowok apa cewek? Cewek. Kalau masuk kamarnya ini paling cowok-cowok punya kamar, paling nggak ada cermin. Kalau ada paling pecahan spion kecil itu. Itu aja nemu di jalan. Ya. Tabrakan dikira mau nolong, ternyata cari pecahan spion. Saya yakin semuanya nggak pakai sisir di sini. Tapi Pak Dek, ya itu kelemahan laki-laki loh. Kelemahan laki-laki juga kelebihan laki-laki. Laki-laki terletak pada matanya kalau ada perempuan katanya. Ya, kalau perempuan kelemahannya pada mata pencarian. Itu. Nah, kalau ini kepada mata. Iya, artinya apa? Artinya semuanya punya kelemahan menjadi kelebihan. Maka suruh laki-laki suruh berjodoh dengan perempuan. Artinya apa? Di situ disebut semua orang cinta pada wanita, wanita juga cinta pada laki-laki. Kalau cinta sejenis itu belum ada obatnya, maka Islam melarangnya. Diteruskan? Ya, terus. Anak-anak. Anak-anak. Kenapa anak? Semua orang cinta pada anak, kepada cucu. Maka wajar kalau ada orang tua merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang. Karena apa? Merasa tidak rela. Kalau anaknya sudah dibesarkan, tiba-tiba dia harus membesarkan orang lain. Maka nanti ada tipsnya. Salah satunya diantaranya, kalau sudah nikah, pastikan seolah-olah jangan sampai terus terpisah sama sekali. Jaga kehangatan kepada orang tua. Begitu nikah langsung lepas sama sekali. Sama lupa kepada itu. Dulu dibesarkan, sekarang yang diingatkan pada istri. Karena sering tidak adil. Kalau ada oleh-oleh, kira-kira para suami itu oleh-olehnya kepada istri apa kepada ibunya? Istri. Tapi kalau ada repotnya, anaknya itu dititipkan kepada istrinya apa dititipkan kepada ibunya? Ibunya. Enak sekali. Ini malah seorang orang tua itu tugasnya kadang-kadang jadi MC. Tahu MC? Ngomong cucu. Seharusnya anak itu bakti pada orang tua, malah orang tua berbakti kepada anak karena suruh dititipin cucu banyak sekali. Kalau ada masalah apa titipkan mertua. Mau siaran aja host, jadi host itu anaknya ke sini titipkan orang tua. Ada loh yang seperti itu sekarang jadi host di sini. Daripada ke orang lain kan lebih baik yang lebih dekat. Iya, anehnya kalau ada oleh-oleh untuk suaminya, untuk istrinya. Tapi begitu repot anaknya dikasihkan mertuanya, enak sekali itu jadi. Artinya apa? Orang cinta kepada anak-anak wajar. Maka nanti diatur secinta apapun jangan sampai welas tanpa alis kalau orang Belanda mengatakan. Orang itu cinta boleh tetapi cinta pada porsinya. Kalau sudah cinta bukan berarti kalau sudah nikah terus diikat terus nggak boleh pindah dari situ. Teruskan. Harta benda yang bertumpuk. Harta benda yang banyak semua orang pada uang. Maka di Jawa banyak nama Harto. Suharto biar punya harta, Sugiharto biar kaya, Sugih harta. Budiarto biar cari harta. Bahkan ada orang namanya Budi Harto Netro Hartono. Netro itu artinya mata, Hartono artinya duit. Jadi mata duit anaknya. Orang suka pada harta, semua orang pada harta. Bahkan sekarang ini mau apa-apa ditanya kira-kira wani piro. Kalau ada apa-apa wani piro, karena orang harta itu pasti orang suka. Diteruskan? Dalam bentuk emas dan perak. Emas dan perak nanti mudah digambarkan. Maka lihat host yang pakai cincin. Kalau ngomongan sambil gini-gini, gimana Pak? Oh, selamat pagi, ketemu lagi dalam majelis sakinah mawaddah rahmah karena dia pakai cincin. Gitu iya, sejak tadi gitu gini-gini biar tahu mana. Iya kan Bu? Iya, artinya apa? Orang cinta kepada emas itu wajar.
Dan itu dari sejak dilahirkan, diciptakannya manusia sampai akhir zaman nanti orang cinta pada perhiasan. Diteruskan. Kuda pilihan. Kuda pilihan, mobil-mobil. Kadang-kadang biar tahu kalau mobilnya baru, tetangganya udah di pinggir aja di bel, din biar tahu oh mobilnya baru. Jadi dosen, suaminya juga dosen di UIN lagi. Ada kan yang seperti itu? Ada, wong sekarang jadi host. Ya, terus ya. Waduh, kumaha Ya, diteruskan. Hewan ternak. Hewan ternak, masuk setiap orang suka pada tempat pekerjaan. Terus? Dan sawah ladang. Dan sawah ladang. Semua orang senang pada bisnisnya. Sampai orang kadang-kadang seharian nggak tidur hanya karena apa? Mikirkan bisnisnya. Udah mau tidur aja mikir relasi sana relasi sini. Diteruskan? Ayo. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, artinya itu semuanya kesenangan di dunia, tapi nanti di sisi Allah lebih penting, maka secinta apapun kembali pada masalah. Secinta apapun orang tua kepada anak, jangan sampai menghambat anak itu berkembang sesuai dengan ibadah. Baik, kayaknya Ya, sudah baik. mulai ada yang Iya, ada yang bergabung nih Pak Ya, David. silahkan. Iya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, dengan siapa di mana? Pak? Pak Abbas di Cikarang. Di Cikarang. Iya. Ya, Iya. silakan Pak. Ini mau menanyakan, ini kan masalah itu kan. Saya punya anak satu, Iya. ya istilahnya anak lelaki. Iya. Tapi kalau udah dewasa ya istilahnya kita juga nggak apa-apa. Tapi sekarang itu malah menantu tuh malah mengusir kita berdua. Padahal lagi mau pengen sekolah, saya sekolahin sampai menjual rumah. Malah Mengusir. sekarang ngontrak gitu Pak. Gimana itu jalan keluarnya? Itu menantu apa seperti itu? Sudah ngambil anaknya, malah mertuanya diusir. Malah diusir barang-barang juga dibuang-buangin, pakaian dibuang gitu. Sekarang malah kita sengsara, udah umur 60 tahun lebih saya. Ya Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Baik. Diamnya di sana ya, di dekat itu malah ya kita lah nasib kita mungkin tulisan takdir Allah. Tapi gimana jalan keluarnya nih supaya Baik. menyadarkan menantu saya. Iya. Ya, baik. Baik. Kayaknya waktu kita Ya, Oke, ya, ya. nanti saya jawab dengan Iya. lengkap. Ini poinnya satu, bagaimana menantu yang suka malah tidak baik kepada mertuanya, bahkan mengusir, bahkan membuang barang-barangnya. Baik. Ya, baik Pak De, nanti kita akan jawab, tapi setelah yang berikut ini masih di Majelis Sakinah. Iya, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Iya, baik pemirsa, masih tetap di Majelis Sakinah. Iya, baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang tadi terpotong nih Pak Dewit Iya. ya. Tadi pertanyaannya adalah subhanallah, Masya Allah. Innalillahi. Ada seorang menantu yang tega berbuat yang tidak pantas, bahkan sampai mengusir itu Pak De. Gimana nih mengusir mertua? Mudah-mudahan ini bukan terjadi kepada yang tanya saya saja, tetapi mudah-mudahan ini representasi. Tapi jangan tersinggung kalau itu. Kalau mahasiswa nggak akan karena belum punya suami, belum punya istri Ya, ya. enggak Iyalah, apa-apa. itu. Udah Tapi ya biasa. perlu cari. Jangan ya Allah minta anak ya Allah. Kamu udah nikah belum? Belum nikah kok minta anak itu. Jadi pertama yang harus man ra'a minkum mungkaron fayughayyiru biyadihi. Pertama, orang itu kalau ada sesuatu yang tidak benar, maka harus diluruskan dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, bahkan dengan lisannya, bahkan didoakan dalam hatinya. Artinya apa? Orang nikah itu bukan menggabungkan individu, tapi juga menggabungkan keluarga. Maka kalau mau juga dengan anaknya, harus mau juga dengan orang tuanya. Hei para mahasiswi, halo mahasiswi. Halo, masih hidup? Alhamdulillah, nunduk terus tak pikir Malu, berdoa. kayaknya nih malu-malu nih sama Pak D. Itu. Sudah nikah?
Ya, kita doakan mudah-mudahan laku. Ya, Amin. ya gitu, amin. Karena wanita itu lebih banyak sekarang. Itu sementara nggak mau dimadu kan? Kalau nggak dimadu harus satu-satu, pasti ada wanita yang nggak kebagian nanti. Mudah-mudahan yang hadir di sini akan kebagian laki-laki dan banyak yang akan melamar. Itu. Bahkan kekayaannya banyak. Itu semuanya, warisannya banyak. Hidupnya tinggal sebentar. Wow, malah gitu. Nah, intinya adalah bahwa setiap orang yang mau dengan anaknya harus mau dengan orang tuanya karena nikah menggabungkan keluarga. Maka diperlukan perwalian, diperlukan persaksian itu. Karena bagaimana juga nanti kalau ada report-reportnya melahirkan segala macam, pasti yang terdekat kepada orang tuanya. Dan orang tua tidak hanya orang tua kandung tetapi juga mertua. Bagaimana kalau dia mengusir-ngusir, maka pastikan mengkondisikan itu jauh lebih penting daripada sudah terjadi yang seperti ini. Artinya dikondisikan dari awal pernikahan supaya kalau kamu mau dengan saya, itu penting suaminya. Karena kedurhakaan anak kepada mertua, kedurhakaan istri kepada mertua, itu juga jadi tanggung jawab suami. Dosanya istri, itu suami ikut tanggung jawab. Calon suami, jangan diem saja. Perhatikan betul, kamu bertanggung jawab kepada istrimu supaya istrimu juga harus bakti kepada mertuanya. Enak saja mau dengan dirimu tetapi orang tuamu diusir-usir. Mau punya istri seperti itu? Maka harus dikondisikan. Jangan sampai kalau kamu mau dengan aku harus mau juga dengan keluargaku. Artinya apa? Barang yang dibuang tadi diambil. Itu yang dibuang diambil, itu seneng tuh malah kalau ada yang dibuangi itu semuanya diambilin malah tambah banyak nanti hartanya. Artinya apa? Ini kalau ada seorang menantu yang seperti itu termasuk kedurhakaan. 3 hal, perhatikan supaya mudah-mudahan menantunya lihat. 3 siksa yang sebelum di dunia sebelum di akhirat di dunia pun akan dirasakan. 1, orang yang durhaka kepada orang tuanya dan durhaka kepada mertuanya. 2, orang yang zina tapi dipertontonkan dan dikomersilkan, bahkan perzinaan jadi kebanggaan. Zina tapi malah direkam, malah dijual belikan. 3, orang yang pengecut, orang lari dari peperangan sebagai pengecut, atau dia di hadis lain dikatakan orang yang lempar batu sembunyi. Ia yang berbuat tapi dituduhkan orang lain. Bahkan di hadis lain orang yang seperti ini dosanya melebihi menzinai ibunya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Jadi perhatikan itu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dan juga pemirsa, bagaimana menjadi menantu yang baik karena itu bagian dari ibadah. Nikah itu bukan hanya kontrak seksual. Yang penting senang sama anaknya, terus orang tuanya nggak mau menerima, itu juga sangat tidak benar. Begitu sudah terjawab kayaknya. Ya, ada yang bergabung lagi nih pemirsa nih. Ya. Halo, Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bu? Ini Ibu siapa? Ani. Ibu Ani. Ya. Ya, Ya, di mana Bu? kasih. Di Bekasi. Ya, Bekasi, silakan ya. Bu ya. Ustaz, kalau misalkan ada ipar ini ya, yang nggak seneng sama kakak ipar gimana? Sedangkan kakak iparnya di bawah usia dia. Ada yang senang dengan kakak ipar? Senang dengan kakak ipar. Senang terus? dengan kakak ipar Bu ya? Benci. Bentar, nggak jelas Bu. Diulang Bu. Diulang. Halo Bu, Ibu, diulang Bu. Bisa diulang Bu, ini kurang jelas Bu ya. Halo? Punya adik ipar yang nggak suka Iya, halo. kakak ipar. Suka kakak ipar. Suka. Iya, terus? Tidak suka kepada kakak ipar yang di bawah usia. Di bawah usia, tapi kakak iparnya di bawah usia nih katanya Iya. nih Pak De ya. Iya, Kakak terus? ipar kok masih di bawah usia. Terus Berarti gimana Bu? perkawinan ini, ya, terus? Makasih Pak Ustadz. Oh sudah begitu. Oke, katanya. baik. Di dalam Islam sampai dikatakan kadang-kadang ipar itulah yang mematikan. Itu hadisnya begitu. Karena kadang-kadang dengan kakak ipar itu kalau tidak dalam batas, artinya apa? Di dalam batas yang tegas mengenai syariat, nanti bisa-bisa yo jambune, yo isine, yo mbak yune, yo adine kadang-kadang diambil semuanya.
Itu mesti nggak paham maksud saya. Satakar kebek itu maksudnya. Iyalah gitulah pokoknya gitu. Saya mau ngomong gitu tapi saya nggak tahu itu. Ibu-ibu juga ngerti kan Bu satakar kebek Bu? Ngerti ya, itu. Maksudnya itu artinya apa? Tidak boleh di dalam Islam itu mencampur adukan. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 23. Nah, sayang enggak. An-Nisa surat keempat ayat 23. Saya lebih senang dijawab. Ya, mahasiswa UIN harus cepat dong. An-Nisa ayat 23, langsung artinya saja saya lebih senang supaya segera terjawab. Bagaimana orang-orang yang dalam batas-batas muhrim itu harus jelas. Artinya apa? Orang tidak boleh mencampur adukkan. Misalnya supaya menjaga itu semuanya, kalau memang itu bukan muhrimnya jangan pakai pakaian seksi. Bagaimana kalau di bawah umur? Boleh asal di bawah balita, maka di bawah umur, di bawah balita itu boleh. Jadi kalau kita walaupun bukan muhrim, kita menciumnya boleh kalau masih bayi. Jadi anaknya Dida masih 2 bulan diciumi nggak apa-apa, walaupun bukan muhrim. Itu. Jadi itu batas-batas. Tapi kalau itu mengandung fitnah, sudah usia di bawah umurnya tidak jelas. Bawah umur berapa? Bawah umur 50 tahun, bawah umur 20 tahun ya beda lagi. Coba supaya jelas ini, supaya tidak hanya kakak ipar, tapi beberapa, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ya, ibu-ibu yang dimaksud ya ibunya, ya neneknya, ya mbah buyutnya. Jadi jangan nikahi ibunya, jangan nikahi ibu kita sendiri, jangan menikahi termasuk ibu tiri ya. Nah, termasuk jangan menikahi nenek. Itu, jangan sampai, maka anak harus dikenalkan. Ini neneknya harus tahu, jangan sampai tolong dilamarkan mah. Kenapa? Itu orangnya cantik. Loh, itu nenekmu sendiri, masa mah gak kenal itu. Ya itu. Itu yang batas-batas boleh dalam batas-batas memang dia muhrimnya. Berikutnya, Anak-anakmu yang perempuan. Anak yang perempuan tidak boleh dinikahi. Terus Saudara-saudaramu yang perempuan. saudara perempuan, kakak adik perempuan. Ya, terus Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. berarti siapa? Saudara ayah yang perempuan? Tante, Budi, Pak D. Terus Saudara-saudara ibumu yang perempuan. saudara ibu yang perempuan. Itu tidak boleh dinikahi. Itu batas-batas muhrim. Terus Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. keponakan. Terus Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. ya, keponakan dari perempuan atau laki-laki. Terus Ibu-ibumu yang menyusui kamu. orang yang menyusui. Itu termasuk muhrim. Terus Saudara-saudara perempuanmu sesusuan. sepersusuan, saudara sepersusuan. Maka jangan kita menikahi sapi. Kenapa? Karena itu saudara kita sepersusuan, ya. Dulu pernah minum susu sapi kan? Nah, maka jangan nikah dengan sapi. Ngapain juga menikah dengan sapi? Itu sepersusuan yang dimaksud adalah dulu menyusui yang sama. Misalnya Halimatus Sa'diyah itu punya anak perempuan, maka Rasulullah tidak boleh menikah dengan anaknya Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena dulu Rasulullah pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu. Dan seterusnya nanti dibaca sendiri di rumah. Oke? Masih ada lagi? Ada yang bergabung lagi? Yang di studio? Iya. Ada? Ada yang di studio? Dari mahasiswa? Atau begini mahasiswa? nih? Iya. Oh ada lagi ya? Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya. Iya, Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ida Ibu Ibu Ike. Ida. Iya. Di mana, Bu Ike? Di mana? dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Iya, baik. Silakan, Bu. Saya Iya. mau tanya, Iya. ini curhat dari sepupu saya. Ini anak tunggal, yang mantunya kurang sopan sama orang tua, terus kurang sulit terhadap anaknya. Terus, nah ini untuk terakhir kali satu tahun perkawinan ini anaknya mau dibawa dari rumah orang tuanya, maksudnya untuk ngekos gitu. Nah, kekhawatirannya dari orang tuanya itu takutnya kurang dipenuhi anaknya ini gitu, karena dia punya sifat kurang sopan terhadap orang tua, terus dianya kurang loman terhadap
anaknya juga dari pertama perkawinan dia tidak pernah dinafkahi seperti itu. Iya. Seharusnya sebagai orang tua seperti apa gitu yang bersikap gitu. Iya, baik Ibu. Ini ada anak tunggal nih katanya. Anak tunggal. Terus Kemudian kurang sopan, kurang sopan. kurang apa namanya mempunyai sifat atau kelakuan yang kurang baik. Kurang kemudian baik. diterlantarkan. Dia juga pelit Ya, dan kepada anak juga tidak baik. ya, Iya, betul. ini jadi ujian munakosah ini kalau di UIN ya. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ya, pertama memang yang paling utama untuk dididik di dalam kehidupan manusia itu adalah akhlak. Orang Arab mengatakan almar'u bi'adabihi la binasabi. Manusia itu sangat tergantung oleh akhlaknya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya Nabi di bumi ini pertama kali adalah bagaimana penyempurnaan akhlak. Dan akhlak itu mencerminkan dirinya sendiri dan mencerminkan citra diri seseorang. Maka yang harus dibenahi bagaimana orang ini bisa terbaik akhlaknya dulu. Maka bikin komunitas. Artinya apa? Ikut ke pengajian, ikut ke taklim, ikut itu. Semuanya penting. Kenapa? Karena kalau tanpa begitu tidak mungkin hanya dinasihati sendiri oleh suaminya tidak cukup. Dicarikan suasana. Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak baik kepada siapa tadi? Kepada ibu mertua. Nah, ini enggak baik kepada ibu mertua. Itu peran suami sangat penting. Sekali lagi, bagaimana orang itu jadi suami itu punya tanggung jawab nanti di akhirat. Bagaimana mengkondisikan anaknya, istrinya itu taat baik kepada mertuanya juga. Itu tidak mudah kalau dia sendiri tidak soleh, kalau dia sendiri tidak taat. Maka selamanya orang tidak bisa mengharapkan anaknya soleh kalau dirinya sendiri tidak soleh. Maka dirinya juga soleh, maka membuat orang lain jadi solihah, membuat istrinya jadi solihah, mendidik anak-anaknya juga soleh. Salah satu kesolehan anak adalah orang yang bakti kepada orang tuanya. Bagaimana kalau dia mau membawa anaknya lari dari situ? Kalau memang itu tidak bisa mendidik dengan baik, lebih baik dicegah. Nah, maka menjadi ibu juga harus tahu tanggung jawabnya. Karena jangan sampai nanti surga kita terhambat gara-gara kita kurang mendidiknya kepada anak kita. Nah, sayang pertanyaannya saya tidak terlalu jelas. Yang terakhir apa tadi? Iya. Itu Iya. mungkin karena masalahnya karena anak tunggal, Iya, karena karena anak lingkungan, tunggal, iya. karena perbedaan dan lain sebagainya, karena tidak punya saudara barangkali Pak De begitu. Iya, Jadi sebetulnya ada Rasulullah juga perbedaan. anak tunggal, tetapi tidak harus seperti itu. Jadi Iya. jangan sampai mengkambing hitamkan kalau anak Karena tunggal anak mesti. tunggal, Apakah ya. anak tunggal selalu jadi anak yang jahat? Enggak, anak tunggal selalu jadi manja. Nah, maka peran pendidikan itu penting. Ada 5 hal yang harus dikondisikan supaya dia baik. Tapi sayang waktunya. Ya, Ya. baik, nanti kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Masih tetap di Majlis Sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad bersuruh Allah. Ya, Majelis Sakinah. Baik, kita lanjutkan jawaban pertanyaan dari yang tadi. Iya. Ade. Bagaimana kalau ada seorang suami yang suka mendolimi istrinya? Sebagaimana kasus yang dihadapi oleh Ibu Siti di Denpasar. Islam ini salah satu yang dijaga pertama kali setelah menjaga iman akidah yang namanya maqasidus syariah. Syariah itu diciptakan pertama adalah al-habdu alal aqidatus shahihah. Jadi al-habdu ala din itu sendiri. Syariah itu dibuat untuk menjaga agama dari akidah pertama. Dan yang berikutnya adalah bagaimana hubungan muamalah muasyarah ini. Juga bagaimana hubungan antara sesama manusia, suami istri, orang tua, anak dan seterusnya. Maka darah dihormati, harta dihormati. Bagaimana kalau ada seorang suami yang seperti itu,
Di dalam banyak hadis dikatakan sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang suka menyakiti hati istrinya. Dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada seorang suami yang suka menghinakan istrinya. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada seorang suami yang suka memuliakan istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang senantiasa memuliakan istriku. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah saja nggak pernah Rasulullah manggil istrinya Isais nggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Humaira, he orang yang pipinya seperti merah delima. Jadi he orang yang pipinya putih kemerah-merahan. Maka nanti penghormatan itu dari mulai memanggil saja harus dengan panggilan yang menyenangkan. Karena kejujuran itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati. Suami ibu tinggi tidak boleh dipanggil truk, petruk, reng, gareng, gong, bagong, nggak boleh. Suami ibu itu hitam dipanggil black, black, si black sini nggak boleh. Nanti saudara punya istri, halo punya istri gemuk panggil ndut, ndut sini ndut, nggak boleh. Walaupun kenyataannya gendut, gitu. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Mesti kecil panggil nyil, unyil, nggak boleh. Kenapa? Karena memang di dalam Islam dijaga betul hubungan itu. Allah berfirman khusus mengenai perlakuan suami kepada istri. Mohon maaf, ikatan suami istri itu kalau di Indonesia diikat dengan sigot taklik di buku nikah sampai seluruh tanda tangan. Suami tidak akan menyakiti hati istrinya, tidak akan menyakiti badannya, tidak akan menyakiti hatinya. Kalau 6 bulan lamanya tidak terpenuhi nafkah lahir batin dan sebagainya, maka jatuhlah talak 1. Dari situ saja sudah cukup. Maka Bu Siti, kalau itu sudah tidak bisa dipenuhi, maka boleh minta ajukan cerai. Apalagi kalau ada suami yang suka memukuli istri, tadi ada KDRT tadi, Rasulullah itu komentarnya sederhana. Batinul ard khairu min dhariha. Perut bumi lebih baik daripada punggungnya. Tolong diperhatikan, hei calon suami. Manggut-manggut saja. Ini serius ini ya, ini. Kata Nabi, laki-laki yang suka memukuli istrinya itu perut bumi lebih baik dari punggungnya, artinya mati lebih baik daripada dia hidup. Kubur saja itu. Beraninya hanya sama istrinya aja. Pengecut. Ini ibu-ibu biar senang. Saya tahu banyak ibu-ibu yang datang. Itu semuanya. Laki-laki memang sukanya begitu, Bu. Makanya saya nggak suka laki-laki, Bu. Dibaca yuk di dalam surat An-Nisa ayat 19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Terus? Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Seorang suami tidak boleh memaksa-maksa istrinya. Tahu? Terus? Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Bahkan jangan sampai suami itu menyusahkan istrinya dan seterusnya. Itu ayatnya agak panjang, waktu kita tinggal sebentar. Intinya adalah, kalau memang ibu sudah ada jalannya mentok, tetapi jalan yang pertama adalah wihdatil ummah, yaitu disatukan dulu. Caranya gimana? Berhakam atau mencari pendamai, cari mediator. Ibu Siti tentu di situ ada yang dituakan. Di Denpasar ada beberapa ulama, ada sesepuh, ada orang-orang tua yang bisa didengar oleh suami istri sambil kita doakan. Karena idenya bukan kita minta cerai, idenya kita tetap bersatu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Siapa tahu Allah bukakan hati suami ibu setelah melihat tayangan ini, takut siksa akhirat, nanti suami ibu menjadi sadar, suami ibu menjadi paham, itu jauh lebih penting. Tetapi kalau memang mentok, sudah diobati ini nggak bisa, dikeroi nggak bisa, dikasih balsem tetap nggak, masih sakit. Jadi sakit itu dibalsem masih sakit, digaruk-garuk masih sakit, disuntik masih sakit, diminumi obat masih sakit, ya harus diamputasi. Tapi jangan gatal-gatal langsung diamputasi. Baru tempe hilang 2 jam minta cerai, ya nggak betul. Cerai itu boleh kalau udah jalan terakhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Ya. Mudah-mudahan segala permasalahan Ibu Siti kita doakan Allah segera memberikan jalan keluarnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan yang punya masalah Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sekarang sedang berbaring sakit,
para orang tua-tua kita, termasuk ibu saya yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal Yang alamin. punya masalah dalam hidup, Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Yang belum nikah, mudah-mudahan pulang dari sini sudah ditunggu calonnya dengan jodohnya. Amin gitu. Ya, yang punya utang-utang, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya sampai hari kiamat. Amin. Aminnya kenceng, mesti nunggak SPP udah berapa tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal Allahumma alamin. firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadli subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan berkah, memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir di sini, baik dari ibu-ibu majelis taklim maupun dari mahasiswa, mahasiswi semuanya. Dan terima kasih pula kepada pemirsa yang selalu setia di MNC TV ini. Mudah-mudahan kita akan terus menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih pula kepada Foka Parabi yang sudah menghibur kita semua. Kemudian bagi ibu-ibu majelis taklim atau siapapun yang ingin bergabung di acara kami ini ataupun yang mau sharing dengan Ustadz, dengan Pak Dewid, ya, Anda bisa datang langsung ke MNC TV atau bisa juga mengirimkan surat ke di Jalan Pintu 2 TMII atau bisa juga mengirim fax di nomor 8408919 dan tetap terus bersama kami di acara Majelis Sakinah setiap hari Selasa pukul 4 pagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah. Dalam dunia ini banyak yang tiada mengerti. Hidup yang dijalani mesti berbagi. Dalam cinta kasih kita bersama berdiri, bergenggaman jemari menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang.
Assalamualaikum.